perkenalkan, di samping saya ini ada dari organisasi Elang 3 Hambalang yang ketua umumnya Pak Dedi, diwakilkan hadir Pak Sekjen. Ya, mungkin lebih baik supaya lebih dekat Pak Sekjen sendiri yang langsung memperkenalkan dirinya. Ya, takut salah nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Elang 3 Hambalang. Kami adalah organisasi pemantau yang berada di Hambalang, di kediaman Presiden Republik Indonesia. Itu aja. Salam perkenalan sama rekan-rekan media. Terima kasih Pak Sekjen, sudah jelas biar masyarakat Indonesia tahu dengan siapa sih Ade Ratnasari yang merupakan kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiang, ya. Dan di sebelah kiri saya ada rekan dari Barbar and Partners Lobby, ada Pak Wirawan selaku kuasa hukum Direktur PT Tirta Digital Indonesia yang saat ini lagi berberita acara di Pengadilan Negeri Denpasar dalam urusan case perdata gugatan terkait RUPS PT ICG. Ya. Dan teman-teman, untuk lebih jelas lagi, saya perkenalkan diri saya kembali supaya masyarakat yang belum kenal bisa tahu siapa saya. Nama saya Ade Ratnasari. Saya di sini berbicara dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiang dan sekaligus merupakan legal dari PT Tirta Digital Indonesia. Jadi sebelum nanti saya berpindah pada tema berikutnya, saya harus menyelesaikan apa yang harus saya bahas, mewakilkan Bapak Budiman Tiang, mewakilkan PT Tirta Digital Indonesia dalam kapasitas perjuangan terhadap hukumnya. Jadi kita melangkah ke permasalahan, ya, terkait kronologi yang menimpa Bapak Budiman Tiang selaku pemilik saham PT Tirta Digital Indonesia, selaku pemilik sertifikat SHGB bernomor 619, 620, 621, 622 dengan jumlah luasan dalam sertifikat itu 6.400 kurang lebih meter persegi yang berletak di Umalas Kerobokan, yang saat ini tidak di dalam lahan itu berdiri suatu bangunan yang saat ini dalam status sengketa. Saya ulangi, yang dalam saat ini gedung atau lahan tersebut statusnya sengketa. Ya. Jadi awal mula terjadinya perselisihan ini ketika Pak Budiman Tiang selaku saat itu masuk dalam pengurusan PT SUP Samahita Umalas Prasada sebagai komisaris saat itu. Beliau memantau, tugas komisaris kan mengawasi jalannya. Loh, saya kapasitas Pak Budiman saat itu rasa bahwa saya komisaris, saya ini juga pemilik lahan. Saya juga mau mengetahui transparansi penjualan atau penyewaan gedung yang saat ini lagi dalam proses pembangunan. Anehnya, kami dapatkan informasi dari klien kami bahwa sebagian dari penjualan atau penyewaan properti melalui kripto. Padahal Undang-Undang Bank Indonesia yang legalkan terkait transaksi itu menggunakan mata uang Indonesia. Tidak ada regulasi pemerintah yang memperbolehkan penjualan, penyewaan menggunakan kripto. Pertanyaannya, kalau menggunakan kripto, lalu bagaimana pengawasan pajak? Masyarakat harus tahu. Saya
dia juga banyak hal yang harus dipikirkan, apalagi terkait negara. Kami sadar penuh bahwa fokus beliau, Bapak Presiden kita, tidak hanya fokus kepada untuk satu permasalahan, yang notabene-nya ada menteri-menterinya yang harusnya juga membantu kerja beliau. Kami sudah melakukan persuratan ke pemerintah, kami melapor ke kepolisian. Faktanya, sampai detik ini, klien kami merasa masih belum mendapat titik terang. Perlu masyarakat Indonesia tahu bahwa karena tidak adanya transparansi, tidak adanya laporan pertanggungjawaban terkait keuangan yang saat itu diminta oleh Pak Budiman Tiang. Budiman Tiang mencabut kuasa pengelolaan pada tanggal 3 September 2024. Bersurat beliau. Ya. Sebagai balasan, ia dilaporkan dan dipidanakan. Awalnya tuduhannya penggelapan 20 juta. Penggelapan 20 juta. Ya. Sementara jelas bahwa ada beberapa urusan terkait keuangan juga yang masih berkaitan dengan perusahaan beliau. Bagaimana ceritanya 20 juta ya bisa dituduhkan ke beliau, tapi karena Pak Budiman Tiang ini adalah warga negara Indonesia yang baik dan taat pada hukum, beliau menjalani. Awalnya tuduhannya ya, laporannya adalah 20 juta berubah menjadi dakwaan penggelapan bangunan hingga dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara di tingkat banding. Padahal tanah masih atas nama Budiman Tiang dan bangunannya saat ini dioperasionalkan oleh pelapor. Kalau Pak Budiman Tiang harus menjalani sebagai terdakwa atas penggelapan, kalau penggelapan artinya barang sudah tidak ada di tangan pelapor ini dong. Masyarakat harus tahu. Tapi saat ini gedung tersebut dioperasionalkan, diberikan keuntungan kepada pelapor atau korban yang merasa dirugikan. Tanah masih atas nama Pak Budiman Tiang. Kita tidak lagi berbicara tentang argumen-argumen kosong, argumen-argumen yang tidak ada dasar bukti. Apa yang kami sampaikan di sini merupakan fakta dan bukti. Karena bahaya juga kita menyampaikan, tiba-tiba ada yang merasa keberatan, ada yang merasa bahwa ini pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE. Jadi apa yang kami sampaikan berdasarkan bukti. Pak Budiman Tiang sekarang harus menjalani proses hukum yang saat ini menanti beliau. Apalagi kasasi kemarin keluar persnya, keluar rilasnya pemberitahuan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi beliau. Yang artinya beliau akan taat, akan menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh negara kita tercinta. Yang perlu masyarakat tahu, beliau tidak merasa menggelapkan yang dituduhkan, karena barang tidak berpindah, barang tidak hilang. Ya. Yang beliau tempati saat itu adalah tanahnya, sertifikat atas namanya. Kami mau mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, kepada kepolisian daerah Bali, kalau Pak Budiman Tiang selaku pemilik sah tanahnya, tanah bersertifikat nomor 61962062122
laporan polisi kami sudah lakukan, ada 4 laporan polisi yang sedang berjalan. Kata dari pihak pelapor, kami dirugikan. Oke, baik, Pak Budiman menjalani. Lalu kenapa sampai saat ini Pak Budiman hak-haknya dirampas? Kenapa kami bilang dirampas? Karena Pak Budiman atau dari pihaknya sendiri yang dikuasakan tidak boleh masuk. Coba dari operator boleh difotokan video-video, boleh diputarkan videonya. Bagaimana kami melihat video ini, menyaksikan seperti kayak hilang hati nuraninya. Ya. Coba operatornya diputar saja video yang tadi. Pada saat mereka masuk ke lahan Budiman Tiang, Pak Budiman sampaikan, silakan ambil gedungnya, bawa keluar. Ini lahan saya. Seperti ini. Ya. Itu ada pakaian wanita. Kalau seperti ini kemana kami laporkan? Itu terjadi di atas tanah Budiman Tiang. Bagaimana kalau masyarakat yang keluar negeri diperlakukan seperti itu? Bagaimana wisatawan ini membawa cerita tentang Indonesia, dia diperlakukan seperti itu? Barang-barangnya dibuang. Kita berbicara fakta. Inilah cuplikannya. Video selanjutnya. Itu linggis. Seperti itu. Ya. Akhirnya Bapak Budiman Tiang melaporkan kejadian ini kepada Barreskrim Mabes Polri dengan nomor laporan polisi LP garing B garing 588 garing angka Romawi 12 garing 2025 garing SPKT garing Barreskrim Polri tanggal 1 Desember 2025. Atas pasal 372 KUHP, 378 KUHP, dan 167 masuk pekarangan tanpa izin. Siapa terlapornya? Kepada siapapun yang sudah ditegur berkali-kali tapi tidak meninggalkan lahan tersebut. Baik itu manajemen dari perusahaan tersebut, baik itu security, siapapun yang tanpa izin masuk kepada di lahan Bapak Budiman Tiang. Lanjut. Tidak hanya di situ diskriminasi yang terjadi pada Bapak Budiman Tiang. Semalam Bapak Budiman Tiang menyampaikan kepada saya. Jadi sebelum saya masuk ke situ mungkin saya sedikit menjelaskan. Saya dulunya adalah lawan atau berseberang dengan Bapak Budiman Tiang. Saya rasa teman-teman sudah paham. Ya, dulu saya melaporkan beliau dengan tuduhan pelecehan seksual. Dulu benar saya ada bersama pihak yang saat ini berlawanan dengan Bapak Budiman Tiang. Saya mengkaji karena pikiran saya sudah, bagaimana caranya lawan ini, klien kami ini menang. Kita lihat prosesnya lemah, menurut saya lemah. Makanya bagaimana caranya? Pak, saya masukin aja gedungnya. Kalau saya dihajar, saya terima. Kok nanti saya laporkan? Karena sudah tidak ada hal yang bisa kami laporkan soal Pak Budiman Tiang ini. Saya tidak malu mengakui hal tersebut. Lebih baik saya sadar cepat bahwa itu adalah dosa besar. Saya menuduh, saya menjebak beliau. Masih ada kok grup-grupnya. Ya, grup-grup saat itu yang ikut mendanai
Saya saat itu juga pamit secara baik-baik kepada Direktur SUB Bapak Charles. Saya sampaikan saya mau tarik laporan saya. Ya, karena memang faktanya saya melakukan kesalahan, saya menuduh beliau. Di sini jelas ada laporan polisinya yang sudah saya cabut. Apa yang beliau katakan? Dia tidak marah. Dia merangkul saya. Dia sampaikan, terima kasih atas pengakuannya, Pak, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas moral pribadi saya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya mengacaukan bagaimana Bapak 4 anak dijebak dengan tuduhan pelecehan seksual. Anaknya adalah perempuan-perempuan. Saya menyaksikan bagaimana Bapak Budiman dia menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Saya melihat beliau berinteraksi, dan terlebih semalam beliau sampaikan kepada saya, "Adek, saya titipkan perusahaan saya. Tolong jaga, tolong perjuangkan hak saya." Beliau juga sampaikan, "Anak perempuan saya ini, Dek, baru lulus SMA. Saya janjikan kalau saya akan temani keliling luar negeri untuk memilih universitas yang dipilih oleh putri sebelumnya. Nyatanya saya harus kembali ke lapas. Saya sampaikan kepada putri saya untuk sabar tunggu Bapak yang setahun lagi." Itu adalah harapan yang diberikan oleh seorang ayah kepada putrinya. Bapak Budiman dia ini sudah bilang, "Saya ini 1 tahun yang lalu sudah mati." Kenapa? Sejak saya dipidanakan atas harta saya sendiri, tanah saya sendiri. Saya membentuk kepolisian daerah, saya membentuk pemerintahan. Kita bersurat ke presiden, kita bersurat ke mana-mana, sampai pada akhirnya Pak Budiman bilang kita pasrah. Tapi saya katakan dalam beberapa di samping kita ini ada organisasi yang masih punya hati dan moral tinggi. Pak Budiman ini punya kedekatan pribadi juga. Setelah saya menuduh beliau terkait pelecehan yang disusun oleh Pipim yang saat itu bersama saya, beliau bilang, "Sakit apa bapaknya, Adik?" Saya bilang, "Sakit stroke." Saat itu bapak saya sudah hampir diamputasi. Pak Budiman Tiang menawarkan bantuan kepada orang tua saya untuk diobati sampai bapak saya sembuh. Dan beliau tidak meminta, "Dek, menangkan saya, Dek, kacau kaki ini." Tidak. Itu atas hati nurani saya. Apa yang saya lakukan kemarin karena hati nurani saya. Ya. Jadi sedikit saya bercerita tentang itu. Lanjut. Kita lanjut kepada kisah kedua tentang imigrasi. Laporan soal imigrasi ini kita sudah laporkan dari tahun 2022, mengadu tentang 2 oknum Rusia ini. Sampai pada akhirnya kami perbarui di tanggal, catat teman-teman, di tanggal 10 bulan 3 2026 kami laporkan ada dugaan penyalahgunaan kitas investor. Yang terjadi apa teman-teman? Saya follow up setiap saatnya kepada kasus di luar negerinya. Hanya jawabannya apa? Tidak ditemukan pelanggarannya apa. Kami sampaikan lagi, bagaimana Pak? Kami akan proses. Hingga pada tanggal 15 Juni 2026 masyarakat bergerak, masyarakat ada lakukan orasi di depan kantor imigrasi, Kementerian Imigrasi, barulah keluar jawaban. Barulah keluar jawaban dari pihak Humas Imigrasi menyampaikan bahwa
Ramasari, saat itu saya mewakili masyarakat, ya, menindaklanjuti hasil audiensi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Perwakilan PT Magnum Estate Internasional pada tanggal 15 Juni bersama ini, kami sampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Imigrasi IMI titik 5 garis mendatar 306.gr.03.09 tahun 2026 tentang tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal atas nama, tolong operator ditampilkan tadi ada pencabutan izin tinggal oleh dua WNA. Ya benar. Tindakan administratif berupa pembatalan izin tinggal atas nama Igor Maksimov dan Stanislav Sadonikov pada tanggal 9 April 2026. Kami laporan bulan 3 tanggal 10, tapi kami dapat jawaban Juni. April sudah keluar putusan, tapi tidak diberitahu kepada kami. Hingga demonstrasi terjadi. Kalau yang diproses adalah laporan pengaduan masyarakat, kenapa jawaban tersebut tidak disampaikan kepada kami pada tanggal 9 April 2026? Kenapa baru diberikan di bulan Juni setelah orasi dari masyarakat terjadi? Kalau begitu, kami menganggap bahwa penyampaian atau pengaduan dari masyarakat belum ada jawabannya. Karena kalau ini jawabannya, ya katanya tidak dicekal, katanya hanya pelanggaran administratif, artinya masih bisa masuk ke Indonesia. Maka kami mendesak pihak imigrasi untuk memproses laporan pengaduan kami yang telah kami perbarui di tanggal 15 Juni 2026 yang diterima oleh perwakilan imigrasi pada saat demonstrasi terjadi untuk menindaklanjuti. Ya. Nanti ditampilkan lanjut, apa yang membuat kami harus berbicara sekarang terkait fakta yang lebih rinci lagi? Karena serangan tuduhan atau perlawanan terhadap Budiman Tian ini tidak berhenti sampai di situ. Lanjut ke kisru PT TDI bersama PT IJG. Kita bahas PT Citra Digital atau PT TDI memiliki 3.400 lembar saham atau 34% di PT Indonesian Capital Group atau IJG. 14 Juli ada buktinya. 14 Juli ya, ini dibuatlah poin kesepakatan. Di sini tertera bahwa PT Citra Digital Indonesia atau PT TDI dan Magnum Estate Internasional merupakan para pemegang saham pada PT Indonesia Capital Group atau ICG yang sekaligus merupakan para pihak dalam kesempatan ini. Terlebih dahulu menerangkan, ya, PT TDI sepakat menjual 34% kediaman. Ya, jadi langkah kami akan tegur. Kami sudah tegur kemarin. Ya, mungkin dalam situasi sekarang ini ya mereka juga regulasi kan tidak regulasi pemeriksaan semua ya dari ininya. Kami minta kepada Pak Menteri agar pejabat-pejabat yang nggak bisa kerja itu diganti aja, karena masih banyak pekerja yang di imigrasi yang bisa duduk di situ. Itu yang kami minta kepada Pak Menteri. Responnya gimana? Nggak ada responnya. Sudah ada. Mudah-mudahan kalau nggak bisa ya kami akan ambil tindakan. Bagaimana sikap pelaku di Hambalang yang berada di Hambalang langsung. Cukup ya? Ada lagi? Ada lagi? Oke.
saya bikin. Saya bikin nanti satu lagi gitu aja. Matiin aja Iya, kan. udah. Pada yang penting intinya. Ya siapa saja masyarakat bisa Udah di bisa shoot itu menduga-duga ke sana yang ya, termasuk kami yang merasa di udah rampir. Cuman yang kriminalisasi. pas itu di lab shoot Dikit-dikit aja. Menduga bahwa ada 140. Nah, sama saya Menit lah. Berapa buat sama KPK? saya nggak bikin ini, nanti mas saya edit, saya langsung kalau di YouTube. Kita minta juga KPK Pokoknya masalah menjelaskan minta Edit dari dari media juga naikkan terus ke media supaya lebih yang dalam global. KPK Ntar ente jadi mendalami permasalahan ini. Oh, global kan lagi ada Ada apa ini? Ada apa dengan imigrasi selama ini? global kan lagi ada. Iya gangguan enggak sih. Udah enggak siapa OPEC ya? Ya, OPEC. OPEC malas bohong. Itu kan ada adminnya cuma malas kan dia nyuruh-nyuruh malas. Ada efeknya. Bahkan sebelum Bang Bapak Rey ya? Sindikat tertangkap Bang KPK, Rey. kami telah memberikan aduan kepada PPATK terkait dugaan kecurigaan kami terkait transaksi yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Adanya dugaan aliran dana yang tidak jelas dan adanya juga dugaan Apa kita penghindaran langsung pajak udah tahu ya. Ya, dari PPATK ke KPK. KPK bertindak. nah, dikasih tadi saya beli tablet saya. Ya udah beliin. Nggak udah beli Udah beliin. uang dari cek. Saya aja kasih. Belum dikasih. Udah itu dari cek ya. Udah dikasih. Udah dikasih step tablet. Itu aja. Beli ada beli Masalah beli. Iya. katanya ini buat di toko. Saya beli tablet aja lah. Ya. Udah beli tablet. Bilang ini laporan. Ada ya. Tugas baru kakak. Nambahin lagi satu orang. Baik. Udah ada tapi satu. Sebelum melangkah ke sana, ya, saya tadi menyelesaikan tugas-tugas saya selaku kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiar terkait konflik-konflik Wadah saya masukin. terkait Mau seleksi dulu. perjuangan keadilan buat beliau. Paham lah. Ya, selanjutnya Itu posisi untuk kuasa hukum tersebut akan saya berikan tanggung jawab kepada rekan saya Pak Wirawan SH untuk mengawal Bapak Budiman Tiar, dan selanjutnya per hari ini melalui RUPS LB Bapak Budiman Tiar selaku pemilik saham mayoritas di PT Tirta Digital Indonesia menunjuk saya selaku direktur baru menggantikan Bapak Riki dan mengangkat komisaris baru di PT TDI. Harapannya semoga strategi ini bisa lebih membawa keadilan, membawa harapan baru bagi PT Tirta Digital Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, selesai. Baik, terima kasih kawan-kawan rekan-rekan media yang sudah hadir untuk Masyarakat melek, masyarakat ikut mengawasi proses ini, masyarakat harus mengawal ini, ya. Apalagi sudah ada elang 3 hambalang menjadi harapan baru bagi kita semua masyarakat Indonesia. Oke, buat Hambalang sendiri Pak Sekjen terkait dengan adanya dugaan perilaku orang WNA dari Rusia terhadap warga negara Indonesia itu yang dizolimi, itu seperti apa tanggapan Sekjen? Tanggapan Lantiga Hambalang, tangkap itu warga negara. Bebaskan Budiman agar Budiman dapat mengambil haknya kembali. Bagaimanapun itu warga negara Indonesia, Budiman itu warga bukan warga negara asing. Dan kami minta kepada aparat penegak hukum tolong drill kerja sebenar-benarnya, jangan main-main di zaman Pak Prabowo ini. Itulah harapan kami sebenarnya. Dan satu lagi, kepada masyarakat kami persilahkan kepada yang mau mengadu pada Lantiga Hambalang jika ada terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang dihadapi Pak Budiman ini. Itu aja. Artinya untuk Hambalang sendiri mengawal terus ya kasus Ya, kami kawal terus sampai Pak Budiman memperoleh haknya. yang Terkait oknum yang bermain gimana? Kesan khusus? Oknum yang bermain ya wajib diperiksa oleh aparat penegak hukum, kan udah ada aparat penegak hukum juga tuh, harus diperiksa. Iya. Ada pertanyaan lain? yang lain.
Inisial ya. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum karena lagi berproses semuanya. Belum bisa biar aja nanti kan kelihatan sendiri. Itu Jelaskannya aparat penegak hukum aja. ya Bu Ade, terkait ada keterlibatan anak daripada menteri itu seperti apa sih? Ya masyarakat sudah paham digital, bahkan cerdas-cerdas masyarakatnya. Bisa cek AHU, ya PTM. Kita tidak mau menuduh, ya kami berharap tidak ada power abuse di dalamnya. Kami tidak menduga adanya keterlibatan, tapi kami masyarakat patut menduga. Hanya menduga. Nanti bagaimananya kita lihat perjalanan, kita lihat proses yang dilakukan oleh Pak Budiman ini seperti apa, apakah ada pengaruh-pengaruh orang dalam. Kalau tidak ada syukur, ya. Kalau ada, kami minta Bapak Presiden segera bertindak. Baik, untuk Hambalang sendiri kan artinya sayap-sayap daripada Gerindra ya, Prabowo ya, terkait itu ya, artinya memantau kinerja daripada kementerian maupun instansi lain. Iya. Nah, artinya tindakan oknum-oknum tersebut seperti apa? Artinya Kalau mereka punya salah ya periksa. Tidak pandang bulu itu anak pejabat atau anak siapa. Alam 3 hanya minta itu. Kami tidak pandang bulu. Mau anak pejabat, mau anak siapa, nggak penting. Kalau dia saya salah. Itu aja. baik, ada lagi? Yang lain? Yang jelas ada beberapa nama sudah dilaporkan. Biarkanlah penyidik Barreskrim Mabes Polri melakukan, mendalami, ya, terkait laporan daripada PT Tirta Digital Indonesia, karena baru masuk kemarin lagi laporan-laporan, termasuk ada oknum notaris di Bali, termasuk ada salah satu komisaris di perusahaan tersebut, 2 warga negara Rusia ini sudah dilaporkan, ya. Tadi sudah ditampilkan fotonya, itulah yang kami laporkan. Lalu bagaimana pemerintah selanjutnya, bagaimana aparat kepolisian selanjutnya, masyarakat Indonesia lah yang akan mengawal. Ya, artinya termasuk salah satu menteri dan lain-lainnya itu artinya dari pihak Tirta sendiri akan melaporkan itu. Sudah kami laporkan di KPK. Inisial bisa disebutkan inisial? Ya, inisialnya YI. Baik, ada lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Elang 3 Hambalang lahir pas pada saat Bapak dilantik menjadi presiden. Kami ada organisasi pemantau yang mengawal kebijakan Bapak. Ada lagi? Pengaduan ke masyarakat bisa langsung datang ke Hambalang ke kilometer 0. Aku juga nangis. Desa Bojongkoneng. Itu kan hasil tulisan gue itu yang laporan Budiman. Laporan masyarakat kami akan report ke Presiden Republik Indonesia. Ada 3 kata. Jaya. Komando, jaya, jaya, jaya.